Terus terang saya agak senang dengan diskusi ini karena sepanjang yang saya tahu ini kali pertama ada yang secara terbuka mengatakan kesulitan mereka dalam melakukan survei akhir-akhir ini gitu. Cerita-cerita tadi sebetulnya udah kita dengar dari banyak orang ya, banyak surveyor, apa kesulitan-kesulitan mereka sekarang dalam hal melakukan survei. Tapi ya umumnya nggak menganggap itu kronika aja dalam perihal melakukan survei gitu. Dan oleh karena itu saat kita mulai menyatakan survei-survei ini sebagai sesuatu yang bernilai sama gitu, orang menganggap kita seperti nggak percaya pada ilmu pengetahuan gitu. Sebetulnya ketidakpercayaan kita itu dimulai dari hasilnya yang saling jomplang ya. Di sini menang, di sana kalah. Angkanya di sini segini, angkanya di sana segitu gitu. Nah, oleh survei-survei itu saat itu yang udah mulai ada pertanyaan-pertanyaan, ada apa ini dengan lembaga-lembaga survei kok seperti tidak punya titik temu gitu. 1A, 1B, 1C, angka juga bisa beda-beda begitu ya. Nah, saya kira di keterkejutan itu sampai di surveinya Kompas ya. Ya, keterkejutan kita meningkat. Kok bisa itu undecided votersnya sampai 28,7% tadi gitu. Dan di situ pertanyaan kita tuh. Dan tentu tingkat kemenangan ya atau perolehan elektabilitas dari salah satu paslon yang di survei yang lain itu tinggi, di Kompas biasa-biasa saja gitu. Saat itu gitu. Artinya jauh dari perbincangan orang bahwa tingkat elektabilitasnya udah mencapai sekian dan sekian itu gitu. Nah sejak saat itu ya saya juga mulai agak mencari-cari apa sih sebetulnya yang terjadi di lingkaran dunia survei ini. Dan kita mendengar berbagai keluhan-keluhan yang disampaikan tuh oleh salah satunya keluhan-keluhan yang seperti yang tadi itu. Ada pengerahan dari aparat kepala desa atau lurah atau apa untuk menemui koresponden tertentu gitu ya. Lalu ada juga yang dihalang-halangi, ada ya macam-macam lah. Ada yang menyebut ya yang disiram dulu dengan bansos lalu disurvei gitu-gitu kan kita juga mendengar begitu kan ya. Dan banyak-banyak lah ya. Ya kayak begitu dan sebagainya gitu sehingga pada akhirnya kemudian ya saya lihat garis umum saja soal survei itu dan bila sore ini kita memperbincangkan perihal-perihal yang selama ini menjadi bisik-bisik di antara kita, nah itu menurut saya yang menyenangkan gitu. Jadi bisik-bisik yang selama ini kita utarakan, ya setidaknya oleh Indofol disampaikan secara terbuka ya kepada masyarakat. Jadi itu bukan sesuatu yang perlu dibisik-bisikin lagi, bahwa itulah pengalaman-pengalaman yang sekarang dialami oleh kawan-kawan surveyor di bawah itu gitu. Sehingga ya kayak Indopol ini kan kemudian nggak berani menyimpulkan kan gitu bahwa pemilihnya sekian, ketika terpilihannya sekian dan sebagainya. Menurut saya itu mungkin pada tingkat tertentu lebih fair ya, kecuali ya memang ada lembaga survei yang tidak menemui, mengalami perihal-perihal seperti yang kita sebutkan ini. Nah itu ya silakan, ini soal kejujuran masing-masing. Saya kira kalaupun nanti mereka katakanlah diperhadapkan dengan sidang etik atau apa namanya ya, ya sidang etik lembaga survei, kan perihal yang seperti itu nggak akan menjadi bahan evaluasi di lingkaran lingkaran lembaga etiknya lembaga survei, karena yang mereka lihat itu cuma metodologi, ya, pertanyaannya apa dan sebagainya itu. Tapi kesulitan-kesulitan lapangan, cara metik sampel itu di lapangan seperti apa diarahkan, apa ditemani, ya kan ada apakah sudah terlebih dahulu diceritakan dulu mana kayak gitu, kan nggak akan sampai ke sana ininya penjelajahan dari lembaga etiknya gitu, nggak akan sampai ke sana gitu. Makanya ketika disebutkan bahwa semua ini sudah melalui proses seleksi dari lembaga etik, it's okay gitu. Tapi kan cerita-cerita yang seperti ini pada akhirnya kemudian
nggak terbantahkan juga itu, setidaknya disampaikan oleh Indopul sekarang ini secara terbuka pada masyarakat itu. Nah, berdasarkan itulah kawan-kawan sekalian, saya dan mungkin Aal juga udah tahu, di sini kita berulang-ulang mengatakan kita tidak percaya pada apa namanya itu ya, keterangan akan terjadi satu putaran gitu. Yang itu kesannya memang terlalu dipaksakan narasi itu, narasi satu putaran itu. Saat itu seingat saya Pak Prabowo ya masih 54 sekian persen udah dinarasikan akan jadi satu putaran gitu. Kan nggak masuk akal kita gitu. 45% ya sudah dinarasikan akan satu putaran gitu. Padahal tadi disebutkan oleh Bung Aal ya, setidaknya kalau kita mau bicara satu putaran itu terjadi atau tidak terjadi, ada capres yang sudah melampaui 55 lah setidaknya mungkin ya. 55% suara saat ini gitu loh. Karena kecenderungan di akhir itu bukan meningkat tapi menurun sesuai dengan margin error kan. Jadi misalnya kalau kita sebut 55%, mungkin hasilnya 52 gitu. Kalau disebut 45, hasilnya 42 gitu. Umumnya begitu tuh kalau kita lihat survei-survei itu. Nggak ada yang penghitungan suara dari lembaga survei umumnya di bawah penghitungan umumnya bawa perhitungan suara KPU gitu. Itu umumnya tuh. Jadi selisihnya bisa 3%, 4%, dan pengalaman yang kita lihat. Jadi kalau sekarang 7% kan. Jadi kalau masih di angka 45 saat itu, langsung narasi muncul satu putaran, itu artinya yang bersangkutan butuh sekitar 10-15% untuk kita meyakinkan bahwa terjadi satu putaran gitu. Nah sekarang kalau disebutkan 48% lah ada yang menyebutkannya sekarang kan, 48% alias butuh setidaknya 10% dalam jangka 3 minggu ke depan. Ya kalau dilihat perkembangannya, terjadinya lonjakan suara Pak Prabowo itu hanya ketika Pak Jokowi secara kelihatan samar-samar mendukung Pak Prabowo, terjadi perpindahan suara sekitar 5-70% dari Ganjar ke Pak Prabowo, tapi suara Pak Prabowo juga pindah ke Anies sekitar 3%. Disitulah migrasi suara terbanyak tuh. Saya kira nggak akan ada yang melampaui itu lagi. Iya makanya, saya kira udah nggak akan ada yang melampaui itu. Jadi saya akan ke sana nanti, Ti. Sabar dulu. Saya akan ke sana nih. Ya sekarang ini kan orang mengandaikan akan ada satu paslon yang dapat 10% sampai ke depan gitu. Padahal menurut saya disitulah perpindahan terbesar dan sekaligus terakhir gitu. Paling gede itu 7% ya katanya sih. Kita ngikutin apa kata survei itu tadi kan. 7% pindah dari Pak Prabowo ke dari Ganjar ke Pak Prabowo, dari Pak Prabowo ke Anies 3%. Udah selesai di situ. Iya makanya maksud saya kalaupun naik terus kenaikannya nggak akan begitu. Kenaikannya mungkin per bulan 2%, 2%, 2% gitu. Alias apa? Kalau sekarang 48, katakan begitu, dengan 3 minggu ke depan, ya paling dia dapat ya 50, jelas tidak bisa satu putaran. Dia itu hanya harus berlangsung 2 putaran gitu. Ya itu dia, kalau 50 dikurang 3 kan baru 47 ya kan asumsinya tuh. Karena hitungannya begitu, kalau 45 ya 42 ya kan. Kalau 48 sebetulnya dia masih di angka 45 gitu kan. Naik 3%, 48%. Nah itu satu variabel. Variabel kedua tadi disebutkan oleh Prof. Ikrar ya. Performa dari 02 ini khususnya makin banyak justru disikapi secara negatif oleh publik gitu. Pertama, citra gemoy yang saya istilahnya itu ada 5 faktor mengapa elektabilitas 02 ini macet istilah saya tuh. Nah, pertama tentu tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu stagnan. Ya, nggak naik. Jadi angka 75% sekian gitu. Kemarin disebut naik lagi sekitar 75%, tapi itu angka kalau namanya variabel itu 75-77 sama aja gitu loh. Artinya stagnan gitu. Meskipun angkanya naik sekitar, tapi itu angka aja. Variabel itu tetap sama, artinya tingkat kepuasan stagnan. Kalau tidak disebut dengan mulai mengarah kepada penurunan gitu.
Nah, itu faktor pertama. Kalau kondisi di mana penurunan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi turun, ya otomatis ini nggak akan naik, turun juga gitu. Nah, yang kedua, faktor yang kedua itu apa tadi yang disebutkan oleh Prof, yaitu gemoy dan makan siang plus minum susu makin nggak laku juga di tengah masyarakat gitu. Dan itulah yang dari awal saya mengangkatkan ketika kawan-kawan survei menyebut bahwa ada potensi satu putaran karena ada migrasi pemilih yang cukup besar dari 03 ke 02. Saya ingatkan saat itu yang saya sebut sebagai hati-hati dengan elektabilitas viral istilah saya itu. Nah, elektabilitas viral itu orang lagi viral di survei ya tinggi gitu loh kira-kira. Saat itu kan goyang gemoy lagi tinggi, lagi viral-viralnya kan. Saat itulah disurvei gitu, khususnya anak-anak muda. Disurvei Gen Z, disurvei, ya mereka mengatakan pilih Pak Prabowo karena ada goyang gemoy. Tinggi gitu. Nah, di situ juga lah para surveyor ini mengatakan nggak ada tuh efeknya kampanye dinasti politik itu, kan? Nggak kalah kata mereka dengan kampanye goyang gemoy gitu ya. It's okay. Nah, saya ingatkan saat itu hati-hati dengan elektabilitas viral, sebab elektabilitas viral itu usianya akan lebih dari 3 minggu. Akan diganti dengan yang viral yang lainnya. Mulailah diganti oleh Anies dengan Desa Anies, sekarang diganti oleh Pak Mahfud dengan Tabrak Mahfud. Gitu. Pindah lagi tuh. Ya, jadi ya namanya usia viral itu yang nggak akan lebih dari 3 minggu. Dia akan mengalami penyusutan sendiri. Dan lebih dari sekedar penyusutan terjadi proses rasionalisasi. Di medsos ini nggak perlu takut-takut kita soal apa yang disebut dengan literasi menurut saya sih. Sebab selalu begitu hari ini viral, besoknya udah ada verifikasi tuh. Jadi misalnya dimulai dari soal di awal kampanye debat itu sebetulnya orang mulai bertanya-tanya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini benar apa enggak gitu. Baru di debat kedua capres itu makin kental lagi, keluar istilah dengan etik endasmu gitu kan. Mulai itu gitu. Itu yang saya sebut tadi diverifikasi sendiri oleh medsos itu gitu. Nah, kalau lawan pintar apa? Oh iya, kalian yang ngomongin itu ya bukan saya gitu. Tapi beliau nggak sadar bahwa itu memutar rasionalisasi yang selama ini mereka bangun soal gemoy ke arah yang sebaliknya gitu. Nah, itu yang terjadi kan akhirnya. Ini faktor kedua. Faktor ketiga, saya seringkali juga menyebutkan oleh karena itu ketika mulai gencar gerakan dinasti politik itu, jangan lihat seminggu 2 minggu dulu. Karena belum bekerja tuh. Tapi minggu ketiga, keempat, lihatlah efek dari kampanye politik anti dinasti itu. Karena mulai bekerja di tengah masyarakat. Dan itu yang dialami oleh 02 sekarang ini menurut saya. Yaitu kampanye anti politik dinasti itu sedang bekerja, khususnya di kalangan anak-anak muda, generasi muda, Gen Z kita, yang dimotori oleh mahasiswa. Nggak ada lawannya nih kalau udah mahasiswa gitu. Ya kan? Hari demi hari kita lihat sekarang mahasiswa itu intensitas demonya makin meningkat, kualitasnya juga meningkat, daya sebarnya juga meningkat gitu. Mereka, nah dalam konteks itulah saya menggulirkan satu program namanya kirim WA ke 10 teman gitu. Jadi setiap anak muda itu mengirim ke 10 nomor temannya yang sebaya, kalau bisa sebaya dengan dia, yang isinya apa saja boleh di dalamnya, tetapi apa istilahnya itu, tagarnya adalah kami tolak dinasti politik gitu. Jadi di atasnya boleh apa saja gitu. Kirim ke 10 ya teman-teman kita tiap hari. Kalau itu bekerja selama 10 hari itu kan artinya 10 kali 10 udah 100 orang. Kalau yang mengerjakan itu 100 orang, itu artinya udah menjangkau 10.000 orang. Kalau yang mengerjakannya 1.000 orang, itu menjangkau 1.000.000 anak muda gitu. Dalam jangka 2 minggu, kalau kita mengatakan begitu itu. Ya kita nggak bisa mengatakan bahwa dinasti politik itu nggak sedang bekerja. Saya merasakan sendiri, Prof. Saya kan kebetulan pidato tentang yang begini, saya sebutkan kemarin hari apa tuh yang di Syahid? Hari Senin atau hari Selasa kemarin ya? Hari Senin ya seingat saya ya. Nah jadi kebetulan saya juga saya rekam sendiri, lalu saya masukkan ke TikTok saya, sekarang sudah 300.000 orang yang menonton. Cepat sekali, dalam 2 hari. Ya maksud saya ternyata sambutannya tinggi, itu maksud saya Prof. Jadi kalau ada orang yang mengatakan
nggak ngefek tuh apa namanya kampanye anti dinasti itu gitu. Saya nggak terlalu yakin karena pengalaman saya berkata yang sebaliknya itu maksud saya. Sekarang udah 300.000 orang gitu ya yang dalam jangka 2 hari loh itu. Nggak tahu, iya sekitar segitu sekarang bro. Gitu. Tambah terus gitu. Jadi dari apa namanya kalau TikTok itu apa istilahnya follower atau apa gitu ya? Hah? Ya FYP itu ya, FYP itu dari cuman coba cari 2.000 loh saya punya itu. Sekarang meningkat jadi 6.000. Cepat sekali. Gitu. Jadi enggak tahu. Tapi saya sudah mengatakan saya mau TikTok ini karena pemilu gitu ya kan. Karena kata mereka Gen Z itu kumpulnya di TikTok ya, kita masuklah ke situ ya kan. Cukup tinggi ternyata gitu. Jadi yang saya mau katakan itu sebetulnya adalah pengalaman saya menunjukkan betapa cepat orang bergairah menyebarkan itu menurut saya. Sehingga saya nggak terlalu yakin bahwa kampanye anti politik dinasti itu ya tidak diterima oleh masyarakat gitu. Saya mengalami hal yang sebaliknya itu maksud saya gitu. Nah ini faktor yang ketiga. Faktor yang keempat adalah mulai ada kemampuan yang saya sebut dari timnya Ganjar untuk melakukan komparasi antara Ganjar dengan Pak Prabowo. Gitu. Kan istilah saya itu setelah Pak Jokowi dengan Ganjar dan PDI berpisah itu ada 3 langkah yang dilakukan oleh Ganjar, PDI, dan koalisinya menghadapi situasi itu. Langkah pertama yang disebut dengan konsolidasi, disitulah PDI dengan apa namanya timnya itu kencang-kencangan, yang keras sekali kepada Pak Jokowi sehingga muncullah istilah saat itu apa namanya itu Bung Masinton ya yang meminta supaya hak angket dipergunakan kepada presiden gitu ya. Dan sebagainya. Sebetulnya tujuan mereka bukan di hak angketnya. Tujuannya itu adalah untuk membuat garis batas yang jelas antara ini PDI, itu Pak Jokowi gitu. Perahunya udah beda gitu. Nah itu saya sebutkan terjadi di fase antara Oktober sampai ke pertengahan November. Dari November ke akhir Desember yang dilakukan oleh 03 ini adalah tahapan asosiasi. Asosiasi itu artinya semua yang dicapai oleh Pak Jokowi itu adalah bagian yang dikehendaki, diinginkan, didorong oleh PDI Perjuangan dan Pak Ganjar gitu. Mereka nggak beda soal visi, cuma beda perahu. Gitu. Nah visinya sama, perahunya beda gitu. Nah itu yang menurut saya juga dengan bagus, dengan sukses dicapai oleh PDI Perjuangan dan Ganjar, tahap asosiasi itu. Nah di tahap yang sekarang, Desember, jadi dimulai Januari awal sampai nanti ke Februari, tahap ketiga yaitu tahap komparasi. Mencoba membandingkan figur siapa yang tepat untuk melanjutkan pembangunan ini, kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh sebelumnya Pak Jokowi, apakah figur Pak Prabowo, apakah figurnya Ganjar Pranowo. Dan di sini menurut saya, lagi-lagi figuritas Pak Prabowo tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan figuritas Ganjar terkait dengan siapa kira-kira bayang-bayang Pak Jokowi yang bisa melanjutkan ini gitu. Nah oleh karena itulah saya mengatakan kalau situasinya begini, jelas elektabilitas Pak Prabowo sedang macet dan tidak ada yang bisa mengurai ini setelah saya itu. Itu bisa dicek di sini, seingat saya kita diskusi seminggu atau 2 minggu yang lalu saya lupa gitu. Nah nggak ada yang bisa mengurai itu kecuali satu orang saya bilang. Siapa satu orang itu? Seorang yang bernama Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang merupakan salah satu ayah dari calon wakil presiden yang sedang berlaga saat ini gitu. Hanya dia yang bisa. Kalau sebab diserahkan ke ketua partai untuk mengurai ini, salah ucap mulu gitu. Bansos dikira kebijakannya presiden gitu ya, kebaikannya presiden, diprotes orang salah gitu kan. Kalau diberikan kepada tim ses sama juga gitu ya. Diberikan kepada siapa lagi? Kepada Gibran yang terjadi kemarin ya kan. Ya di debat itu ya kan. Kita ini boleh keras di mulut, boleh keras di pikiran, boleh keras di pikiran, tapi nggak boleh main tangan gitu loh kira-kira itu. Ya. Nggak boleh begini-begini, itu bukan debat gitu loh. Itu bagian dari debat. Boleh mulut boleh beradu argumentasi keras, kalimat boleh diucapkan sekeras-kerasnya, tapi jangan menghina orang karena boleh ya. Tapi ucapan keras, adu argumentasi keras, suara keras silahkan dalam debat. Tapi jangan main tangan gitu loh ya kan begitu. Itu kan akhirnya kemudian seperti kita lihat ya, 2 paslon yang lain 01, 03 meninggalkan debat dengan apa namanya itu ya, dengan catatan positif yang tinggi. Gibran mengakhiri debat
ya, dengan catatan negatif yang sangat tinggi gitu. Lalu siapa lagi kalau begitu tuh? Nggak ada lagi kecuali Pak Jokowi. Dan itulah yang hari ini mulai diisyaratkan oleh Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi kemungkinan kalau begini-begini aja nih gitu ya, gue akan terlibat juga nih ya kan. Karena nggak ada yang lagi yang bisa mengurainya kecuali Pak Jokowi gitu. Gue terlibat juga nih ujungnya ya kan. Padahal dia terlibat dari awal. Seperti Al sekarang lagi buka jaket, mau terlibat namanya. Ya kan? Gitu ya. Padahal tadi udah disinggung oleh Aal, beliau udah terlibat dari awal sebetulnya. Makanya saya setuju, tidak boleh lagi terlibat di bawah meja. Harus di atas meja gitu. Nggak usah pura-pura, ya kan? Tiba-tiba melambai pakai 2 jari, ya kan? Kenapa begitu Pak Jokowi? Senang aja. Kan kalau dia sebagai apa bisa kita tagih itu, kita bisa adukan ke Bawaslu tuh. Kan? Nggak senang aja pakai 2 jari, kata dia. Ya kan repot kita, yang begitu-begituan gitu. Nah, oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, saya sih senang-senang aja mendengar Pak Jokowi mengatakan mau terlibat, ya akan terlibat, lihat situasinya dalam hal kampanye ini gitu, atau dalam hal dukung-mendukung, karena seperti yang kita sebutkan tadi itu bahwa sikap itu tidak bertentangan tadi Mbak Titi sudah menyampaikan kepada kita, tidak ada aturan memang di dalam undang-undang yang melarang Presiden mengutarakan dukungannya secara terbuka kepada calon presiden, bahkan boleh ikut kampanye dan diatur di undang-undang. Nah, oleh karena itu, selamat datang Pak Jokowi di dunia pilpres yang lebih terbuka. Jangan bermain di belakang meja, di bawah meja, lebih baik di depan, supaya hukum pemilu juga berlaku kepada beliau. Ya, itu dia, hukum pemilu berlaku kepada beliau. Apa hukum pemilu itu? Sebagai pejabat negara, dalam ini presiden, kalau hendak melakukan kampanye kepada paslon tertentu, harus terlebih dahulu cuti. Karena cuti, dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tentu saja, kecuali yang melekat dalam dirinya sebagai, apa namanya itu ya, sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Gitu ya, yang melekat gitu. Ya, saya udah mengatakan juga saat itu sekira di sini, kalau sampai pertengahan, taruh tanggal 20 nih, Januari saya bilang, elektabilitas ini enggak juga naik-naik, saya punya feeling Pak Jokowi akan mengatakan terlibat di dalam secara terbuka, karena nggak ada yang bisa mengurainya lagi. Hanya Pak Jokowi. Sementara target 1 putaran. Nah, kenapa? Makanya dimulai dia kan masih berharap 1 putaran kan. Mudah-mudahan ada efek nih kepada begitu. Mungkin apakah akan ada efeknya kepada pemilih kalau Presiden Jokowi terlibat? Bisa ya atau bisa tidak gitu kira itu kan memang 50-50 gitu ya. Cuman kalau bacaannya yang optimis bisa. Tapi kalau bacaannya tidak gitu. Tapi yang perlu kita ingatkan kepada Pak Jokowi hari demi hari orang makin tidak simpatik dengan cara-cara Pak Jokowi ya kan mengelola pelaksanaan pemilu ini sebagai kepala pemerintahan. Kita lihat kemarin itu beliau jalan dari tempatnya ke tempat pelepasan bansos itu, orang mulai berdiri di pinggir jalan bukan menyambut Pak Jokowi ya seperti hero, sebaliknya orang secara terbuka mengatakan dukungan kepada calon presiden yang justru dianggap merupakan orang yang dia halang-halangi oleh presiden ya supaya tidak elektabilitasnya tidak meningkat gitu. Dan menurut saya tren orang di pinggir jalan menyambut Pak Jokowi dengan teriakan calon presiden yang berbeda dengan presiden yang sekarang didukung oleh Pak Jokowi akan menjadi tren seperti gerakan mahasiswa yang tren sekarang untuk melawan dinasti politik. Oleh karena itu, selamat datang Pak Jokowi di dunia terbuka pelaksanaan pemilu, hadapilah ini semua, Anda dulu datang dengan ketiadaan dan boleh jadi berakhir juga dengan ketiadaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.